kalau hasil kemarin kan tes DNA kan sudah udah dirilis nih dari Pusdokes Mabes Polri kemarin itu, ya kita berlapang dada dan memang sudah prosesnya dengan baik tes DNA tersebut. Adapun misalnya kekecewaan dari klien saya Lisa Mariana, hal yang manusiawi gitu loh. Karena kan masih bertanya-tanya nih kan, kenapa seperti itu hasilnya. Cuman kan yang bisa menilai ini adalah dari ahlinya sendiri nih, dari kedokteran yang tahu hasilnya. Meskipun pas kemarin itu emang disaksikan oleh kedua belah pihak dari kuasa RK maupun saya penyidik maupun dari Pusdokes sendiri untuk pada saat pembukaan segel dari hasil tes DNA tersebut gitu. Makanya setelah hasil dari tes DNA tersebut baru saya bertemu dengan Lisa, ya apapun keinginannya dia dan kita sebagai kuasa hukum pasti akan mendukung dan mensupport Lisa sendiri. Untuk permasalahan tes DNA yang akan dilakukan di luar maupun nanti itu yang masih kita bicarakan dengan tim maupun dengan tim kuasa hukum Lisa maupun dengan Lisa sendiri seperti apa, karena kan kita belum menerima salinannya nih, salinan dari Barreskrim sendiri, karena itu hak kita tuh untuk menerima hasil salinan dari tes DNA tersebut, dan kedua sama sisa yang tes DNA kemarin gitu kan, itu hak kita untuk memberikan. Cuman karena ini udah berproses di Barreskrim, kita nunggu pemanggilan selanjutnya nanti, meskipun emang sudah ada pemanggilannya, tapi penjadwalannya nanti kita masih menunggu penjadwalan dengan ulang seperti apa gitu ya. Mungkin kan di media di sini sudah dengar bahwa apapun hasilnya ya kan dari pihak kuasa hukum RK maupun dari Pak RK sendiri kan akan menerima dengan lapang dada ya kan di sini. Jadi bukan berarti dengan bahwa identik dengan non identiknya masalah tes DNA ini selesai. Nggak di situ. Di sini nggak ada yang masalah kalah menang siapa gitu. Kedua belah pihak ini juga masih berlanjutan nanti di kedepannya seperti apa di Barreskrim. Karena kalau kita bicara masalah tes DNA 99,9 itu identik betul. Itu nggak bisa dibantahkan. Tapi kan di situ ada hasilnya itu berbentuk grafik, yang dimana sebenarnya lebih detailnya nanti ahli yang mengetahuinya gitu loh. Hasilnya itu seperti apa, kan masih ada errornya nih 0,1 itu apa errornya tersebut gitu kan, karena kalau tes DNA tidak cuma sekali, pasti berulang-ulang nih untuk menentukan hasil yang pasti gitu. Makanya ya hak kami maupun Lisa untuk mencari tes DNA di luar nantinya, apakah nanti di Singapura ataupun nanti mungkin di Indonesia juga, di mana rumah sakit yang bisa netral bersama gitu. Itu yang masih kita bicarakan. Tapi kalau emang sesuai dengan pembicaraan dari pihak kuasa hukumnya Pak RK sendiri maupun Pak RK bahwa akan lebih mengedepankan tes sosialis tersebut, ya kami terbuka lebar. Kami dengan senang hati. Karena kan ini kan masalah aib nih. Masalah aib pribadi yang nggak usah harus melihat ke belakang lagi memorinya tersebut. Kita juga udah berterima kasih dengan baik kepada Pusdokes Mabes Polri ataupun kepolisian yang sudah menjalankan dengan baik gitu loh. Karena mereka memfasilitasi. Karena tes DNA ini bisa berjalan di kepolisian itu berdasarkan kesepakatan bersama. Pak RK membuat laporan, dia yang memohonkan untuk tes DNA supaya terangnya perkara ini, ya kan? Dan dari pihak Barreskrim meminta kita untuk kesediaan untuk mengikuti tes DNA tersebut maupun dari klien kami Lisa ataupun anaknya, dan itu kita bersedia. Akhirnya berjalan dengan baik dari mulai pengambilan sampel maupun hasil ini. Nah, kalaupun nanti kita ke depannya untuk tes DNA di luar, saya rasa dari pihak RK juga harus fair dong untuk mau gitu loh, untuk mau ya bersama-sama supaya clear gitu loh di situ. Permintaan dia kemarin, kesediaan kita, ya kalau kita nanti memohon, ya harus bersedia juga gitu. Tapi kalau melihat kemarin dari wawancara RK sendiri kan mengatakan bahwa ya udahlah biarin aja kalau mau keluar negeri silakan, itu menjadi urusan mereka gitu. Gimana Bang? Ya. Hal tersebut. Ya
terserah apapun komitmennya dia. Cuman yang saya pegangkan di sini adalah statement lebih mau mengedepankan dengan masalah restorasi justice tersebut gitu, karena kan mereka sebagai pelapor ya seperti apapun nanti ke depannya kita serahkan ke Barreskrim nanti proses-prosesnya tersebut gitu loh. Makanya saya bilang semua itu masih ada diuji, masih perlu diuji, karena kan kebutuhannya ini nanti kan masih panjang nih, ya kan. Berbicara tes DNA tersebut kita belum menerima salinannya juga gitu. Makanya kan setelah nanti kita menerima salinannya, kita juga berhak untuk mengkonsultasikan kepada yang lebih ahlinya seperti apa hasil tersebut gitu. Dan sah-sah aja, karena kan ya human error itu hal yang wajar kok gitu. Tapi proses semua di kepolisian itu udah sangat baik dan sangat bagus, dan 100% kita percaya profesional. Cuman kan kita nggak tahu ya kan, apakah pada saat pengerjaan tersebut mungkin ada entah tumpah kah atau apa kan tersebut, kita nggak tahu. Makanya kami menunggu nanti untuk supaya kita menerima salinannya untuk masalah tes DNA tersebut. Oke Bang, tapi dari pihak Abang sendiri sudah mengajukan juga nggak sih nih ke pihaknya Pak RK untuk dalam waktu dekat akan melakukan tes DNA ulang di luar gitu? Sempat bersurat nggak sih Abang sendiri? Belum, karena kan ini baru selesai tes DNA kemarin, terus baru menerima hasilnya, dan saya kan menenangkan klien saya dulu dengan emosionalnya dia, terus dengan kejanggalan dia, saya memberikan pengertian dulu supaya dia tenang. Kedepannya ya kan, kalau emang mau berbicara bersama, ayo sangat baik, kita mari bertabayun bersama ya kan, untuk bagaimana ini ke depan. Tapi kalau mau arahnya kemana juga ya kita siap, ayo gitu loh, itu aja. Bang, katakan hasilnya kan keluar, udah keluar nih. Berarti proses hukum kan berjalan. Bahwasanya Pak RK melaporkan Lisa atas pencemaran nama baik. Ya. Ini bagaimana nih? Mungkin Lisa ada sedikit rasa ketakutan gak sih dengan hasil yang udah negatif? Berarti kan kemungkinan gelar perkara akan dimulai gitu kan? Semua itu masih berproses semua. Kita percayakan kepada Barreskrim sendiri dengan proses-proses tersebut, ya kan, dan kita masih yakin pasti akan berjalan dengan baik. Bicara nanti gelar perkara, pada saat nanti gelar perkara kita bisa kok mengajukan untuk bergelar perkara bersama. Kita juga bisa menghadirkan ahli kok. Makanya kan saya bilang, kalau kami sudah menerima dari hasil kopi tes DNA kemarin, karena itu hak dari masing-masing, maupun pihak dari kami ini Lisa Mariana maupun dari pihak Pak Ridwan Kamil sendiri. Nah itu mungkin kedepannya seperti apa gitu loh. Jadi masih berproses, masih perlu diuji. Enggak yang langsung orang ini langsung jadi tersangka apa, itu masih panjang. Tapi Lisa sendiri ada rasa ketakutan nggak sih akhirnya kan terbukti nih di Barreskrim bahwasanya DNA-nya negatif, berarti kan hukum siap menjerat lah kemungkinan. Kalau masalah itu dia masih kecewa dan masih mau berjuang sampai tahap di mana terakhirnya. Dan saya sebagai kuasa hukum akan siap mendampingi Lisa. Itu aja. Jadi kalau masalah ketakutan udah banyak perkara dia udah berjalan, ya berjalan aja kok gitu. Kita hadapi, memang tujuannya di sini adalah untuk mencari status masalah anaknya tersebut, ya masih tetap berjuang. Itu aja. Kan ada satu juga permintaan dari RK, mungkin akan bisa harus meminta maaf pada Ibu Atalia, ya kan, bahwasanya kalau emang terbukti negatif. Kalau Lisa sendiri untuk bicara minta maaf dia sudah. Kalau masalah minta maaf secara pribadi, mungkin dia DM, dia pernah cerita ke saya sudah gitu. Tapi saya rasa kedua belah pihak juga harus minta maaf dong. Pak RK sendiri juga harus minta maaf. Emang nggak ada yang dikecewakan dengan keluarganya Lisa Mariana? Itu aja gitu loh. Jadi saya rasa kalau masalah itu masalah teknis, bagaimana nanti selanjutnya arah perkara ini berjalan, saya bilang ini masih perlu diuji gitu loh. Nggak mungkin dong terjadinya tes DNA ini kalau nggak ada sebab akibatnya gitu loh. Itu aja. Yang jelas pasti ada. Cuman saya nggak mau membuka yang lama-lama. Itu sudah selesai. Sekarang bagaimana ke depannya? Saya hanya menunggu dengan sesuai apa yang dibicarakan. Ya kan? Mau mendepankan restoratif justice, ayo dengan solusi yang bersama, solusi yang baik. Setelah finalnya tes DNA ini adalah untuk menyelesaikan masalah drama-drama dan ini, untuk menata hidup yang lebih baik. Kalau emang menata hidup dengan lebih baik, ayo kita bersama-sama untuk bicara lebih baik. Tapi kalau masih ada yang aneh-aneh untuk
untuk merasa siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya rasa tidak ada yang menang di kala perkara ini. Berarti Lisa menunggu untuk masyarakat untuk berdamai ada peluang dong? Oh ya, pasti kita menempatkan restoratif justice. Perdamaian itu kan sangat baik. Cuman jangan sampai perdamaian ini ada yang diberatkan. Harus solusi yang baik ke depannya gitu loh, bersama-sama. Itu aja. Bang, ini kan kabarnya pihak Revelino ingin diikut sertakan nih Bang dalam tes DNA ulang. Gimana nih Abang mungkin tanggapan? Yang mana tes DNA ulang dilibatkan, yang mana nih? Yang tes DNA yang kedua ini yang rencana. Nggak ada. Kalau bicara masalah perkara di Bareskrim itu adalah permasalahan laporan RK dengan LM, titik di situ. Kalau masalah dia pribadi silakan tanyakan kepada kuasa hukumnya dan lain gitu loh. Kan karena kalau berbicara itu saya nggak mau berkomentar dan nggak ada kapasitas saya gitu. Ya kalau emang dia mau berjuang ya dengan dia kan punya kuasa hukum ya silakan aja dengan sendiri gitu. Jadi nggak perlu dikomentarin sama saya ataupun perlu saya bahas kalau itu sih. Tapi gimana sih Bang kemarin Kalisa mungkin dari mentalnya keguncang, apalagi kan pada saat diumumkan tersebut kan Kalisa sempat live streaming juga di platform sambil menangis, emosinya benar-benar meledak. Gimana tuh Bang mungkin? Hal yang manusiawi. Saya rasa di sini semua rekan-rekan media kalau misalnya sesuatu yang diimpikan tidak terjadi ataupun masih ada kejanggalan kan pasti emosional. Jadi itu hal yang manusiawi, spontanitas gitu. Kalau dia harus emosi ataupun seperti dia di sosial media diluap-luapkan, itu saya rasa sah-sah aja gitu, namanya ya amarah pribadi ya nggak ada masalah gitu. Itu aja sih. Oke, Bang, dengan keputusan Lisa juga kemarin menjadi saksi di KPK, itu mungkin apa sih Bang yang Kalisa alasan Kalisa ingin menerima sebagai saksi gitu? Gini, bicara kita KPK, oke? Kita berbicara KPK itu berbeda dengan permasalahannya di Bareskrim laporan Pak RK. Jadi jangan pernah dibuat narasi yang dendam lah atau apa, tidak ada. Jadi ini perlu digarisbawahi. Surat pemanggilan di KPK itu kita terima ada 3 hari sebelum hasil dari tes DNA. Oke? Yang harus datangnya itu tanggal 22. Dan itu konteksnya sangat berbeda karena itu adalah perkara permasalahan BJB yang dimana sudah ditetapkan 5 tersangka. Nah, kenapa Lisa dipanggil sebagai saksi? Karena kan mungkin ini ada berhubungan nih, ya kan? Yang diduga pada saat hubungan mereka dengan Pak RK ada kaitannya di BJB, gitu loh. Makanya klien kami diundang. Ya sebagai warga negara yang baik, ya dia siap untuk datang di situ karena dia juga tidak mengerti, gitu loh. Tidak mengerti kenapa dia dipanggil. Saya aja kaget, nggak tahu apa dasarnya. Karena ini kan permasalahan pribadi mereka, gitu loh. Hubungan mereka pribadi gitu, kok bisa sampai ke KPK? Karena klien kami ini tidak pernah mengikuti pekerja sama ataupun pekerjaan di masalah periklanan di BJB atau apapun gitu loh. Dan dia tidak pernah mendapatkan fasilitas yang berlebih, maupun mobil kah, rumah mewah kah, atau uang yang berlebih gitu loh. Kalau misalnya klien saya sudah mendapatkan itu, tidak mungkin seberisik ini. Kan ini kan kenapa ramenya ini hubungan mereka pribadi ini ada komitmen yang terputus. Hanya mereka dan Tuhanlah yang tahu seperti apa pembicaranya itu. Itu aja. Jadi konteksnya berbeda. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan di Bareskrim, tes DNA atau lain-lain. Itu berdiri dengan sendirinya. Gitu. Jadi Lisa sebagai warga negara yang baik dan mendukung semua program-program KPK untuk masalah pemberantasan korupsi, ya dia ketika diperlukan meminta keterangannya dia hadir dengan baik gitu, dan dia tidak mau mengungkir. Itu dia. Apakah juga memberikan beberapa bukti Bang atas transferan dari Pak RK sendiri Bang mungkin? Yang jelas karena kemarin pemanggilan pertama, jadi hanya sebatas ditanyakan adalah permasalahan apa hubungannya dia dengan Pak Ridwan Kamil sendiri, terus sebatas itu dan masalah apa yang dia terima gitu loh, apa yang dia terima selama berhubungan tersebut, ya kan mereka kan punya kedekatan emosional pribadi, hanya sebatas itu. Jadi ada beberapa yang diminta oleh KPK bukti-bukti, ya kan, yang itu yang nanti kita akan lengkapin untuk di pemanggilan selanjutnya gitu.
Nanti makanya kita tinggal menunggu penjadwalan KPK, karena mungkin kan pekerjaan KPK kan bukan cuma permasalahan BJB ini aja kan, banyak kan baru-baru ini juga kan ada lagi kan gitu. Jadi ya kita menunggu jadwal selanjutnya, baru kita akan menyerahkan bukti-bukti tersebut. Gitu. Oke, udah cukup? Oke, thank you.